Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih. Yang kali ini datangnya dari Manavila. Nah, cerita kali ini merupakan cerita yang menceritakan tentang tersesat di Pasar Setan Gunung Arjuno. Nah, ini merupakan salah satu pengalaman dari narasumber yang telah mengirimkan ceritanya kepada kami dan ditulis oleh Mbak Navila yang nantinya akan saya bacakan di sini ya teman-teman. Oh ya, untuk kalian yang mempunyai pengalaman horor juga, kalian bisa mengirimkan cerita kalian ke alamat email kami ya teman-teman. Yang nantinya saya akan bacakan di sini. Untuk cerita kali ini, tersesat di Pasar Setan Gunung Arjuno, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik, gunakan earphone terbaik kalian, dan selamat mendengarkan. Ini adalah kisah yang dialami oleh salah satu narasumber, sebut saja namanya Tio, ketika ia sedang mengantarkan temannya ke Gunung Arjuno via jalur tretes. Kejadian ini terjadi pada tahun 2015 silam. Angga Gilang, Herman, dan Eka, mereka mempunyai niat untuk pergi ke Gunung Arjuno, tapi di antara mereka berempat tidak ada yang mempunyai pengalaman di bidang pendakian. Oleh karena itu mereka berempat berinisiatif mengajak Tio untuk mengantarkannya ke Gunung Arjuno. Tio memang lebih berpengalaman dari mereka berempat, dan Tio merupakan teman kala di organisasi yang ada di desa. Mendengar ajakan dari mereka, Tio berpikir, kalau ke Arjuno berlima berarti ganjil dong. Kenapa Tio berpikir seperti itu? Karena setahu Tio, kalau mendaki ke Gunung Arjuno itu kalau bisa jangan ganjil, karena mitosnya akan mengundang bahaya. Akhirnya Tio mempunyai inisiatif untuk mengajak satu temannya yang bernama Fikri untuk mengantarkan mereka, dan tanpa keberatan Fikri setuju dengan ajakan Tio. Sekarang mereka sudah genap 6 orang. Setelah itu mereka berkumpul dan berunding untuk mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk pendakian nanti, tentunya sekalian menentukan hari pemberangkatan. Setelah semuanya sudah beres, maka ditetapkanlah hari pemberangkatan, yaitu hari Selasa. Singkat ceritanya, tibalah hari pemberangkatan itu. Hari Selasa siang, mereka semua berkumpul di titik kumpul yang sudah direncanakan. Setelah sudah berkumpul, tiba-tiba ada satu anggota yang menghubungi Tio dan memberitahukan secara tiba-tiba atau mendadak bahwa dia tidak bisa ikut serta dalam pendakian ini, dengan alasan dia ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Mendengar kabar itu, Tio cemas karena sekarang jumlah mereka menjadi ganjil lagi. Setelah berpikir, akhirnya Tio memutuskan untuk tetap berangkat karena ia nanggung juga dengan peralatan yang sudah disiapkan. Dan siapa tahu nanti di base camp mereka bisa bertemu dengan pendaki lain dan bisa jalan bareng. Siang itu mereka lekas mengendarai motornya masing-masing menuju ke base camp Gunung Arjuno via tretes. Sekitar pukul 2 siang mereka sampai di base camp. Sesampainya di situ, Tio mengurus izin mendaki ke pos, dan setelah izin sudah didapatkan, tanpa menunggu lama mereka memulai pendakian. Perjalanan dimulai dengan sangat santai hingga sampai di pos 1 sekitar pukul setengah 3 sore. Di pos 1 mereka istirahat sebentar untuk membeli minum di warung yang terdapat di pos 1. Sesampainya di pos 1 belum ada kendala apapun. Setelah cukup beristirahat, perjalanan kembali dilanjutkan menuju ke pos 2. Perjalanan di pos 1 ataupun dari pos 1 menuju ke pos 2 ini rata-rata memakan waktu 3-4 jam. Mereka sampai di pos 2 tepat masuk waktu maghrib. Di pos 2 mereka istirahat untuk menunggu habis waktu maghrib. Di pos 2 itu, Tio melihat salah satu anggotanya yang bernama Gilang sepertinya sudah kelelahan. Setelah habis maghrib, Tio kemudian bertanya pada mereka, "Ini gimana? Kita camp di sini saja atau lanjut ke pos 3?" Gilang yang memang fisiknya sudah lemah menjawab, "Camp di sini aja mas, aku udah gak kuat soalnya." Sebenarnya niat Tio mengajak mereka untuk camp di Lembah Kijang atau di pos 3,
Soalnya nanggung kalau harus camp di pos 2, mengingat jarak dari pos 2 ke puncak masih sangat jauh. Tapi melihat keadaan Gilang yang sudah sangat lemah, akhirnya terpaksa mereka camp di pos 2. Ya udah, kita camp di sini saja. Besok pagi kita lanjut jalan lagi. Mereka mendirikan tenda di pos 2. Setelah itu masak dan makan. Setelah selesai makan, Tio mengajak mereka untuk istirahat dan tidur, karena mengingat besok mereka masih ada perjalanan cukup jauh. Kurang lebih pukul 2 dini hari, Tio bangun dan mengajak anggotanya untuk melanjutkan perjalanan. Sambil menahan udara dingin, perjalanan kembali dilanjutkan hingga sampai di pos 3 sekitar jam 6 pagi. Di pos 3 mereka istirahat lumayan lama untuk menghangatkan tubuh yang pagi itu masih terasa sangat dingin. Setelah cukup lama istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan sekitar pukul 7 pagi. Berjalan santai, sesampainya di area lembah Kijang mereka tidak berhenti untuk mengejar waktu. Karena salah satu anggota yang bernama Gilang ini fisiknya benar-benar lemah, jadi sebentar-bentar dia meminta untuk break di jalan dan mereka pun seringkali break untuk mengimbangi Gilang. Singkat ceritanya, sesampainya mereka di area pasar setan, di situ Gilang sudah mencapai batasnya. Dia tidak kuat lagi kalau harus melanjutkan perjalanan ke puncak. "Mas, aku udah gak kuat mas. Kalian lanjut aja gak apa-apa. Aku nungguin kalian di sini," ucap Gilang pada Tio. "Ya janganlah kayak gitu. Ya kalau berhenti satu ya kita berhenti semua. Kalau kita jalan ya kita jalan semua. Puncak udah dekat, paling 15 menit sampai kok," jawab Tio memberi semangat pada Gilang. Beberapa kali Tio membujuk Gilang, tapi Gilang tetap saja ingin berhenti di sini saja. Ya karena memang dia sudah tidak kuat lagi. Tio mempunyai inisiatif. Dia meminta pada Fikri untuk mengantar anggotanya untuk melanjutkan perjalanan ke puncak, sedangkan Tio ingin di sini menemani Gilang, tapi Gilang menolak untuk ditemani. "Gak apa-apa mas, aku sendirian aja. Sampean antar anak-anak ke puncak." "Kamu berani di sini sendirian?" tanya Tio. "Berani mas, tenang aja, aman kok." Mengingat jarak dari pasar setan ke puncak itu tidak jauh, akhirnya Tio membiarkan Gilang istirahat sendirian di situ. Sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak, dia memberi Gilang satu botol air minum dan beberapa cemilan sambil bilang, "Ingat, kalau duduk di sini aja, jangan pindah kemana-mana. Ya soalnya di sini tempatnya angker. Tunggu sampai kita balik turun." Dengan rasa sedikit cemas, Tio dan yang lain berjalan ke puncak dan meninggalkan Gilang dengan keadaannya yang sangat kelelahan di pasar setan. Singkat ceritanya, sekitar pukul 10 pagi, Tio dan rombongannya sampai di puncak. Mereka di puncak tidak terlalu lama. Setelah berfoto-foto dan menikmati pemandangan alam, Tio mengajak mereka untuk kembali turun karena dia khawatir dengan Gilang yang sedang sendirian di bawah. Sesampainya kembali di area pasar setan, mereka tersentak karena melihat Gilang tidak ada di tempat yang tadi dia istirahat itu. Mereka mencari Gilang keliling pasar setan dan memanggil-manggil namanya, tapi tetap tidak ada respon sama sekali dari Gilang dan tidak menemukannya. "Ini gimana? Kok Gilang gak ada sih? Apa mungkin dia sudah turun duluan?" ucap Tio pada yang lain. "Enggak mas, Gilang itu orangnya penakut. Gak mungkin dia berani turun sendirian," jawab salah satu temannya. Sudah setengah jam mereka mencari Gilang di area pasar setan, tapi Gilang tidak juga ditemukan. Hingga akhirnya teman-teman mengira kalau mungkin Gilang sudah turun duluan bareng rombongan lain. Tio tidak ingin berpikiran negatif, mungkin saja benar apa yang dikatakan teman-temannya kalau Gilang memang sudah turun bareng rombongan lain. Dengan perasaan cemas, mereka kembali berjalan turun dengan pelan sambil memanggil-manggil nama Gilang, dan di perjalanan turun itu mereka tidak bertemu dengan rombongan pendaki lain ataupun Gilang hingga sampai di area lembah Kijang. Sesamanya di lembah Kijang, Tio semakin cemas dengan Gilang yang tiba-tiba hilang begitu saja. Mereka berhenti lumayan lama di area lembah Kijang. Di situ Tio berpikir, anak ini kemana ya? Udah dibilang jangan kemana-mana, sampai aku balik malah ngilang.
Teman-teman yang lainnya makan-makan cemilan sambil memikirkan keberadaan Gilang, tapi tidak dengan Tio. Dia tidak ikut makan. Dia bingung tidak karuan memikirkan keberadaan Gilang, karena mengingat dia adalah ketua rombongan, jadi dia bertanggung jawab penuh atas keselamatan anggotanya. Aku harus bilang apa pada orang tuanya kalau sampai Gilang benar-benar hilang, ucap Tio dalam hati. Tidak lama setelah itu, di tengah-tengah kebingungan ini, dari arah hutan samar-samar mereka mendengar teriakan. Mas Tio, mas, mas. Dan mereka melihat Gilang berjalan keluar dari hutan sambil memanggil-manggil nama Tio. Dan keluarnya Gilang dari hutan itu benar-benar tidak pada jalur pendakian, melainkan jauh di sebelah kanan jalur pendakian. Melihat itu, Tio langsung berlari ke arah Gilang dan memeluknya. Kamu ini dari mana saja, Lang? Aku nyariin kamu dari atas sampai sini gak ketemu lo, ucap Tio pada Gilang. Aku gak kemana-mana, mas. Aku tadi tidur di sana, jawab Gilang tanpa ada beban. Tapi tadi kita nyariin kamu muter-muter, tapi gak ada lo. Tio memberinya minum dan meminta Gilang agar makan dulu. Setelah kepanikan mereka sudah mereda, Tio bertanya lebih lanjut pada Gilang. Lang, sebenarnya kamu tadi itu kemana? Kita udah nyariin kamu lama banget, tapi kok gak ada di sana sih? Kemana kamu? Gilang menceritakan sedikit tentang apa yang dialaminya pada Tio. Menurut Gilang, dia tidak pergi kemana-mana. Setelah ditinggal ke puncak itu, dia tidur. Tidak lama tidur itu, dia dibangunkan oleh kakek-kakek. Dan kakek itu berucap, Lehe, Nang turunlah, kamu ditinggal teman-temanmu. Setelah bangun itu, Gilang melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 11 siang. Dia bergegas turun untuk menyusul teman-temannya yang kata kakek itu dia sudah ditinggal. Sambil berjalan turun, Gilang memanggil-manggil nama Tio hingga bertemu kembali di sini. Mendengar penjelasan itu, Tio semakin bingung. Kalau Gilang dibangunkan jam 11 siang, harusnya dia bisa bertemu dengan Tio dan yang lainnya di Pasar Setan. Sedangkan di jam 11 itu, Tio dan yang lainnya masih sibuk mencari Gilang keliling Pasar Setan. Bahkan Tio dan juga yang lain turun dari Pasar Setan itu kira-kira pukul setengah 12 siang. Tio lantas berpikir, bisa jadi tadi Gilang ini disembunyikan oleh makhluk gaib. Tapi Gilang tidak menyadarinya, dan kakek-kakek yang membangunkan Gilang itu bukan manusia. Tio ini tidak bilang tentang apa yang ada dalam pikirannya itu pada yang lain. Mengingat kedatangan Gilang tadi itu, dari arah hutan, teman-teman yang lain memeriksa fisik Gilang karena takutnya dia terluka atau yang lainnya. Dan setelah diperiksa, syukurlah tidak ada luka apapun pada diri Gilang. Tio merasa sangat lega karena akhirnya Gilang bisa ditemukan. Kemudian dia mengajak rombongannya untuk melanjutkan perjalanan turun. Perjalanan turun, mereka sampai di pos 3 sekitar pukul 3 sore. Sesamanya di situ mereka istirahat sebentar di sebuah warung yang terdapat di pos 3 untuk membeli minuman. Ketika mereka sedang menikmati minuman di warung, tiba-tiba hujan turun hingga membuat mereka harus menunggunya sampai reda. Setelah lama menunggu, sekitar pukul setengah 4 sore, akhirnya hujan sedikit reda. Tio berinisiatif untuk mengajak mereka turun agar tidak terlalu malam nantinya, tapi karena kondisi masih rintik-rintik hujan, dia khawatir dengan keadaan anggotanya. Kalian mau ikut turun sekarang atau nunggu hujan reda? Tanya Tio pada anggotanya. Kami tunggu hujan reda aja mas, bareng rombongan lain, jawab mereka. Ya udah, aku sama Fikri turun duluan untuk masak biar nanti kalian bisa langsung makan. Niat Tio ingin turun terlebih dahulu karena dia ingin memasak makanan di pos 2. Jadi nanti kalau mereka sudah sampai di pos 2, mereka bisa langsung makan di sisi lain. Waktu itu di pos 3 banyak pendaki lain, jadi mereka ya bisa turun bareng rombongan lain. Tio dan Fikri pun berjalan turun terlebih dahulu. Mereka berdua berjalan sedikit cepat dan sesekali berlari untuk mengejar waktu agar tidak kemalaman. Karena waktu itu mereka tidak membawa senter,
Semua senter ada di rombongan yang masih tinggal di pos 3. Di perjalanan turun ke pos 2 ini, ada kejadian aneh yang dialami oleh Tio dan Fikri. Kalau estimasi perjalanan naik dari pos 2 ke pos 3 itu membutuhkan waktu sekitar 3-5 jam. Harusnya kalau turun, estimasi perjalanannya hanya 1-3 jam atau setengah jam dari perjalanan naik tadi. Ya, waktu sudah menunjukkan 2 jam lebih mereka berdua berjalan. Mereka tidak kunjung sampai di pos 2. Padahal mereka berdua turunnya sudah ngebut, harusnya tidak sampai 2 jam mereka sudah sampai di pos 2. Di situ Tio mulai sadar bahwa jalan yang dilaluinya itu hanya berputar-putar di tempat yang sama. Dia bilang kepada Fikri, "Fik, perasaan kita udah lewat jalan ini ya beberapa kali deh." "Nggak tahu mas, aku nggak perhatiin," jawab Fikri. Tio tidak ingin berpikir negatif dulu. Mungkin itu hanya perasaannya saja dan mereka tetap berjalan mengikuti jalur yang dilewatinya. Cukup lama berjalan, mereka tetap tidak kunjung sampai di pos 2 hingga akhirnya Tio menandai sebuah pohon. Setelah pohon ini pasti belok ke kanan, kemudian ke kiri. Kalau nanti aku melihat pohon ini lagi berarti memang benar, dari tadi kami memang berputar-putar. Mereka terus berjalan dan ternyata benar. Tio melihat lagi pohon yang ditandai itu dengan rute yang sama. Setelah pohon itu berbelok ke kanan kemudian ke kiri, ini sudah ketiga kalinya Tio melewati pohon itu. Tio sudah curiga kalau jalannya ini hanya berputar-putar, tapi dia mencoba terus berjalan lagi. Siapa tahu memang itu pohonnya sama, dan ternyata mereka bertemu dengan pohon ini lagi dengan rute yang sama sampai 5 kali. Kelima kalinya Tio meminta Fikri untuk berhenti di pohon itu dan bilang, "Fik, berhenti dulu Fik." "Kenapa mas? Aku dari tadi ingat pohon ini udah kita lewati sampai 5 kali loh." Fikri tidak menyadari kalau mereka sudah melewati pohon ini 5 kali. Tio yang merasa sangat lelah dan pikirannya kacau, dia berteriak-teriak kesal karena sudah dibuat seperti ini. Perlahan Fikri menenangkan Tio. "Mas, udah mas, sabar mas, kita jalan pelan-pelan aja." Kemudian Tio mencoba menenangkan pikirannya. Setelah sedikit tenang, dia bilang ke Fikri, "Fik, coba kita zikir sebentar." Mereka berdua pun berzikir membaca surat-surat pendek. Setelah itu Tio bilang, "Fik, aku pengen pulang." "Sama mas, aku juga." Lalu Tio berucap, "Mbah, saya ingin pulang mbah. Saya sudah capek, biarkan saya pulang mbah." Mendengar Tio berkata seperti itu, Fikri takut. Kemudian dia bertanya, "Mas, kenapa mas?" "Gak apa-apa Fik, udah ayo kita lanjut jalan lagi pelan-pelan," jawab Tio dengan lemas. Dengan kondisi yang sudah sangat kelelahan, pelan-pelan mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini jalan mereka tidak seperti tadi. Yang tadinya mereka jalan sedikit cepat, sekarang sangat lambat. Sambil di perjalanan mereka berzikir, dan Tio sudah tidak lagi menandai pohon yang mereka lewati sampai 5 kali itu. Mereka sudah pasrah dengan keadaan. Bagi Tio yang penting jalan saja sampai tidak sampai urusan belakang. Cukup lama berjalan, dari kejauhan mereka melihat ada beberapa cahaya di bawah. Melihat itu, Tio memberitahukan pada Fikri, "Fik, itu pos 2 Fik." "Ah iya mas, alhamdulillah." Di situ mereka merasa senang karena setidaknya pos 2 sudah terlihat meskipun jaraknya masih lumayan jauh. Kalau diwaktukan ya sekitar 20 menit untuk mencapai sana. Mereka pun bergegas menuju ke sumber cahaya itu. Sesamanya di sana kira-kira waktu sudah menunjukkan pukul 19.15. Dan anehnya, belum ada 10 menit setelah mereka sampai di pos, yaitu di pos 2, teman-teman yang tadi tinggal di pos 3 terlihat baru sampai di pos 2. Melihat kedatangan mereka, ya Tio heran, kok bisa sudah sampai di sini? Cepat banget. Kemudian Tio bertanya pada mereka, "Kalian tadi turun dari pos 3 jam berapa?" "Jam 4:30-an mas," jawab salah satu dari mereka. Mendengar jawaban itu, Tio semakin heran, kok bisa secepat itu? Padahal tadi Tio berjalan dari pos 3 menuju pos 2 ini
berjam-jam dari setengah 4 sore sampai jam 7 malam. Tapi entahlah, kejadian ini sudah di luar nalar dan Tio tidak ingin memikirkan soal ini lagi. Yang terpenting sekarang mereka sudah berkumpul lagi di pos 2. Sesamanya di situ mereka masak-masak dan juga makan. Malam harinya, mereka bertukar cerita tentang apa yang sudah mereka alami, tapi tidak dengan Gilang. Dia hanya diam, tidak menceritakan apapun tentang hilangnya dia di pasar setan tadi. Mungkin dia tidak ingin mengingat-ingat kejadian itu lagi. Tio bilang ke yang lain bahwasanya selama turun tadi itu, dia hanya berputar-putar di suatu tempat. Singkat ceritanya, keesokan harinya mereka packing untuk persiapan turun. Sebelum melanjutkan perjalanan turun, Tio sempat mencari tempat untuk buang air kecil di dekat sumber air yang terdapat di pos 2, yang tempatnya sedikit menurun. Nah, ketika sedang buang air kecil itu yang berada di semak-semak itu, ya Tio mencium bau busuk yang sangat menyengat, tapi Tio menganggapnya mungkin itu adalah bau bangkai hewan yang sudah mati di dekat situ. Setelah selesai, dia kembali ke teman-temannya dan melanjutkan perjalanan turun. Saat berjalan turun, ketika sampai di tempat Tio tadi mencium bau busuk yang tiba-tiba bau itu sudah tidak tercium lagi. Tio berpikir, ini apa lagi? Lalu Tio tanya ke teman-temannya, apa mereka mencium bau busuk yang sama seperti yang tadi Tio cium ketika kencing itu. Tapi teman-temannya menjawab tidak ada yang menciumnya. Kalau memang itu adalah bau bangkai hewan, harusnya itu masih tercium dan lama hilangnya. Tapi ini tiba-tiba hilang begitu saja. Tio mengabaikan semua itu dan terus berjalan turun. Di perjalanan turun menuju ke pos 1, tepatnya ketika akan sampai ke pos 1. Dengan kondisi hutan yang cukup lebat ini, Tio yang berjalan di paling belakang melihat ada sebuah penampakan kakek-kakek bungkuk yang sedang berjalan di dalam hutan seorang diri. Tio yang sudah tidak ingin lagi berurusan dengan hal-hal mistis pun mengabaikannya dan menganggap mungkin itu adalah warga setempat yang sedang mencari kayu, karena kebetulan itu sudah dekat dengan pemukiman warga. Singkat ceritanya, sampailah mereka di pos 1. Sesamanya di pos 1, mereka mendengar kabar bahwa ada orang hilang di hutan, tapi yang hilang itu bukan pendaki melainkan warga setempat. Tio yang sudah tidak mau lama-lama di sini ya bilang ke teman-temannya, sudah, kita jangan ikut campur, kita langsung turun saja. Mereka pun langsung lanjut perjalanan turun. Sesamanya di base camp, mereka istirahat dulu sambil cerita-cerita pengalamannya masing-masing. Dan ternyata, dari setiap orang mempunyai pengalaman mistis tersendiri ketika berada di gunung itu. Ini adalah pendakian termistis yang pernah dialami oleh Tio selama dia mendaki ke beberapa gunung lain, dan di pendakian ini, Tio benar-benar percaya kalau ternyata Gunung Arjuna memang menyimpan kisah angker di setiap areanya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang dialami oleh Tio ini adalah dalam kondisi apapun, jangan sampai kita meninggalkan teman kita ketika berada di gunung. Karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi ketika berada di gunung, apalagi di Gunung Arjuna yang dikenal cukup angker. Dan jangan menyepelekan gunung, karena kita bisa saja, kalau kita menyepelekan gunung, ya tentu saja kita bisa celaka atau apapun itu. Ya gunung juga akan menyepelekan kita kalau kita menyepelekannya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Berikut merupakan pengalaman dari Mas Tio yang merupakan nama sudah disamarkan ya teman-teman, ketika dirinya dan teman-temannya mendaki dan tersesat di Gunung Arjuna. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga banyak pembelajaran yang dapat kita ambil di dalamnya. Ya, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Sampai berjumpa di pengalaman horor dan kisah-kisah horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.